Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Anatomi FK Unsud. Perkenalkan, saya Muhammad Zulfami Robani dari Asisten Anatomi Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama terkait organa genitalia maskulina atau organ reproduksi laki-laki. Untuk genitalia maskulina sendiri secara umum dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu ada genitalia maskulina eksterna dan genitalia maskulina interna. Sesuai dengan namanya, eksterna berarti adalah organ reproduksi laki-laki yang tampak dari luar tubuh, sedangkan interna berarti adalah organ reproduksi laki-laki yang berada di dalam rongga tubuh atau tidak tampak dari luar. Nah, di sini nanti kita akan bahas satu persatu ya. Kalau dari genitalia yang maskulina eksterna itu ada dua struktur, ada penis dan skrotum. Sedangkan yang genitalia maskulina interna ada beberapa struktur, diantaranya adalah ada testis, kemudian ada epididymis, ada ductus deferens, ductus ejaculatorius, uretra, funiculus spermaticus, dan ada glandula aksesoria. Oke, nanti kita akan bahas satu persatu. Mungkin yang pertama dari genitalia maskulina eksterna terlebih dahulu ya, yang tampak dari luar. Nah, untuk struktur genitalia maskulina eksterna yang pertama akan kita bahas yaitu penis. Penis secara umum dibagi menjadi dua parts atau dua bagian, yaitu ada pars affixa penis dan ada pars libera penis. Sesuai dengan namanya, pars affixa berasal dari kata fix yang berarti terfiksasi atau melekat ke struktur lainnya. Jadi bagian ini adalah bagian penis yang tidak dapat bergerak secara bebas. Sedangkan yang kedua yaitu yang pars libera berasal dari kata liber atau liberty yang artinya bebas. Berarti ini adalah bagian dari penis yang dapat digerakkan secara bebas. Ya, untuk genitalia eksterna yang pertama akan kita bahas yaitu penis. Penis merupakan alat kopulasi pada pria. Nah, secara umum penis itu akan dibagi menjadi dua parts ya, atau dua bagian, yaitu ada pars affixa penis dan pars libera penis. Untuk yang pars affixa sesuai dengan namanya, fix, dia berasal dari kata terfiksasi, artinya dia melekat atau menempel pada struktur lainnya. Sedangkan yang pars libera itu berasal dari kata liber atau liberty yang artinya bebas. Nah, bagian pars libera penis ini adalah struktur penis yang dapat bergerak secara bebas. Oke, mari kita lihat dari gambar grafisnya. Yang pertama dari pars affixa penis. Nah, pars affixa penis itu artinya pangkal penis ya, yang di sini semua adalah pars affixa penis. Nah, untuk pars affixa penis itu terdiri dari tiga massa jaringan erektil. Apa saja? Yang pertama itu ada bulbus penis, yang mana letaknya tepat berada di bagian tengah-tengah dari pangkal penis. Kemudian ada crus penis dexter dan crus penis sinister. Nah, kita akan bahas strukturnya satu persatu ya, dimulai dari bulbus penis. Nah, untuk bulbus penis tadi sudah saya bilang bahwa dia adalah pangkal dari penis yang bentuknya itu membulat. Nah, sesuai dengan namanya, bulbus penis ini dia berasal dari kata bulbus atau bulb yang artinya adalah membulat. Nah, dalam bahasa Inggris sendiri, bulb itu artinya lampu bolam. Jadi bulbus penis adalah struktur pangkal penis yang membulat seperti lampu bolam. Nah, untuk bulbus penis ini nanti pada bagian dalamnya itu akan ditembus oleh struktur uretra. Nama uretranya adalah uretra pars bulbo spongiosa. Kemudian bulbus penis ini pada bagian distalnya itu akan melanjut menjadi badan penis yang disebut dengan corpus spongiosum penis yang akan melingkupi juga dari uretra pars bulbo spongiosa. Oke, kemudian setelah itu, selain dari bulbus penis tadi untuk pars affixa penis ada crus penis ya, yang mana jumlahnya ada dua, ada crus penis dexter dan crus penis sinister. Nah, untuk crus penis ini baik yang dexter maupun yang sinister dia letaknya sama-sama di lateral ya, atau akan mengapit dari bulbus penis ini. Nah, untuk crus penis, dexter dan sinister ini nanti pada bagian distalnya akan membentuk badan penis di bagian ke arah dorsal dari penis. Nama badan yang dibentuknya adalah corpus cavernosum penis. Namanya adalah corpus cavernosum penis atau untuk sebutan jamaknya adalah corpora cavernosa. Oke, tadi kita sudah bahas terkait pars affixa penis. Sekarang kita akan beralih ke pars libera atau pars pendular penis. Nah, untuk pars libera penis itu sering juga disebut sebagai pars pendular. Mengapa? Karena dia bentuknya seperti pendulum yang sedang menggantung. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu ya untuk pars pendular penis, yang mana pars pendular penis ini terdiri dari dua jenis, yaitu ada corpus spongiosum penis dan ada corpus cavernosum penis atau corpora cavernosa untuk penyebutan jamaknya. Oke, kita lihat strukturnya satu persatu ya. Oke, untuk struktur pars libera penis tadi terdiri dari dua jenis ya, ada corpus spongiosum penis dan corpus cavernosum penis. Tadi sudah sempat saya singgung bahwa corpus spongiosum penis adalah kelanjutan dari bulbus penis. Jadi corpus spongiosum penis ini itu letaknya di bagian ventral dari penis yang akan melingkupi uretra pars bulbo spongiosa. Nah, kemudian dari corpus spongiosum penis ini pada bagian distalnya ini juga akan mengalami struktur pelebaran yang bentuknya itu seperti kepala. Nama strukturnya adalah glans penis.
Nah, pada bagian glans penis ini, nanti di bagian dalamnya itu ada struktur pelebaran dari uretra pars bulbus spongiosa, namanya adalah fossa navicularis yang nanti akan tampak di preparat basah. Oke, kemudian pada bagian glans penis ini juga pada pria yang belum mengalami sirkumsisi atau belum sunat, itu akan ditutupi oleh kulit atau kulup, yang nama kulitnya ini adalah preputium penis ya. Nama kulitnya adalah preputium penis. Nah, preputium penis ini nanti akan dilekatkan pada bagian ventral glans penis oleh struktur jaringan ikat yang disebut dengan frenulum preputii yang ini ya. Oke. Ya, oke, tadi untuk struktur corpus spongiosum penis, sekarang kita beralih ke corpus cavernosum penis yang masih merupakan bagian dari pars libera penis. Nah, tadi ingat ya bahwa corpus cavernosum penis itu adalah kelanjutan dari crus penis, baik crus penis dexter maupun crus penis sinister yang bergerak ke arah medial di bagian dorsal dari penis, itu akan membentuk corpus cavernosum penis. Nah, untuk corpus cavernosum penis ini nanti akan tampak ruangan-ruangan atau cavernae yang nanti akan tampak di preparat basah ya, yang mana cavernae itu nanti akan terisi oleh arteri helicinae saat seorang pria mengalami ereksi, sehingga terisi aliran darah, kemudian penis tersebut bisa mengalami negang atau ereksi seperti itu. Oke, sekarang mari kita lihat ke preparat basahnya. Ya, ini adalah struktur penis pada potongan mid sagittal dari arah dorsal penis. Nah, untuk pars afixa penis tadi ada 3 massa jaringan erektil apa saja. Yang pertama itu ada bulbus penis nih ya. Bulbus penis adalah struktur yang membulat seperti lampu bolam. Nih, kalau kita tutup seperti ini, nanti dia akan bentuknya membulat seperti lampu bolam dan letaknya tepat di pangkal dari penis. Nah, kemudian tadi 2 massa jaringan erektil lainnya adalah crus penis. Ada crus penis yang dexter dan crus penis yang sinister, yang mana dia letaknya berada di bagian lateral dari bulbus penis. Nah, kemudian bulbus penis ini nanti pada bagian distalnya ya, dia akan melanjut menjadi corpus spongiosum penis yang ini nih. Jadi ini adalah struktur salurannya namanya uretra pars bulbus spongiosa, tapi struktur badan yang melingkupinya adalah corpus spongiosum penis. Jadi kalau kita lihat seperti ini ya, kita tutup. Nah, kita tutup seperti ini. Nah, ini bagian badannya yang menutupinya ini atau yang melingkupi salurannya tadi adalah corpus spongiosum penis. Nah, tadi kalau corpus spongiosum penis ini di bagian distalnya akan membentuk pelebaran seperti kepala dari penis, namanya apa? Glans penis. Yang mana glans penis ini di bagian dalamnya terdapat struktur pelebaran dari uretra pars bulbus spongiosa. Nama pelebarannya adalah fossa navicularis yang akan bermuara ke struktur lubang untuk mengeluarkan urin dan sperma. Nama lubangnya ini adalah ostium uretra externum. Jadi di sini ya tampakannya nih. Kalau kita lihat di atas ini, lubangnya adalah ostium uretra externum. Oke, kemudian untuk yang corpus cavernosum penis itu letaknya tadi di mana? Di bagian lebih dorsal dari penis ya, di atas ya, di atas atau di bagian dorsal penis. Nah, di sini kita lihat ya ada 2 corpus cavernosum penis. Ini ada corpus cavernosum yang dexter, ini corpus cavernosum yang sinister. Yang mana kita lihat jelas di sini bahwa di dalam dari corpus cavernosum ini ada cavernae atau ruangan-ruangan nih. Ada rongga-rongganya ya, ruangan-ruangannya, yang mana saat pria mengalami ereksi, ruangan-ruangan inilah yang nantinya akan terisi oleh aliran darah dari arteri helicinae sehingga pria bisa mengalami ereksi seperti itu. Ya, oke, sekarang kita lanjut ke struktur genitalia maskulina eksterna yang lain. Tadi kan kita sudah bahas penis ya, sekarang kita masuk ke skrotum. Ya, jadi skrotum adalah struktur yang berupa kantung yang di dalamnya ada 2 buah testis ya. Nah, untuk skrotum ini dia tersusun atas beberapa lapisan ya, atau beberapa lapisan struktur di dalamnya yang akan membungkus testis. Nah, untuk fungsinya sendiri dari skrotum ini, dia berfungsi untuk melindungi dan menjaga suhu testis agar suhunya itu tetap sesuai untuk produksi sperma. Nah, kemudian kalau kita lihat dari gambar grafisnya di sini, pada bagian tengah-tengah dari skrotum itu ada struktur peninggian ya. Nama struktur peninggiannya ini adalah rape scroti yang merupakan kelanjutan dari rape penis. Oke, kemudian untuk skrotum ini nanti akan lapisannya akan kita bahas lebih lanjut di bagian genitalia interna. Mungkin untuk genitalia eksternanya seperti ini saja. Ya, oke, ini adalah gambaran preparat basah dari skrotum ya. Kita bisa lihat di sini skrotum adalah kantung yang di dalamnya terdapat 2 buah testis. Nah, skrotum ini itu pada bagian luarnya itu ditutupi oleh kulit ya, yang mana tekstur kulitnya itu lebih kasar daripada kulit di bagian tubuh lainnya. Nah, tadi saya sudah bilang bahwa di bagian tengah-tengah dari skrotum ini ada struktur peninggian, namanya adalah rape scroti yang merupakan kelanjutan dari rape penis. Oke, mungkin itu saja untuk struktur dari skrotum. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu genitalia interna. Yang pertama kita akan membahas terkait testis. Oke, kita sekarang yang pertama akan bahas testis. Testis merupakan alat reproduksi pada pria yang jumlahnya itu ada 2 ya.
testis terletak di dalam kantong atau cavum scroti. Nah, testis ini dia memiliki dua fungsi. Yang pertama adalah fungsi eksokrin dan yang kedua adalah fungsi endokrin. Untuk fungsi eksokrinnya, testis ini berfungsi untuk menghasilkan sperma, sedangkan fungsi endokrinnya, testis akan menghasilkan hormon testosteron. Nah, testis ini tadi pada bagian luarnya kan dibungkus oleh struktur skrotum ya, yang mana tadi kelihatannya skrotum itu seperti lapisan yang tipis, tapi sebenarnya tersusun atas beberapa lapisan penyusunnya. Nah, untuk lapisan penyusun dari skrotum apa saja? Yang pertama dari superficial atau dari paling luar itu ada kutis atau kulit. Nah, kemudian yang lebih dalamnya di sini ada fascia et musculus dartos, yang mana fascia et musculus dartos ini dia berfungsi untuk mengerutkan dari skrotum sehingga menjaga suhu testis agar tetap sesuai untuk produksi sperma. Kemudian dari fascia et musculus dartos nanti di dalamnya lagi ada fascia spermatica externa. Dari fascia spermatica externa di dalamnya lagi ada fascia et musculus cremasterica, yang mana fascia et musculus cremasterica ini dia tersusun oleh otot polos dan otot lurik sehingga dia berfungsi untuk menaikkan dari testis ini ke atas ketika ada bahaya atau ada ancaman, dan selain itu dia juga berfungsi untuk melindungi suhu testis agar tetap stabil. Nah, dari musculus cremasterica di dalamnya lagi di sini ada fascia spermatica interna. Nah, dari fascia spermatica interna kemudian nanti berlanjut ke bagian dalamnya lagi ada tunica vaginalis testis, yang mana tunica vaginalis testis ini ada dua bagian, ada lamina parietalis yang tidak melekat langsung ke testis dan ada lamina visceralis yang melekat langsung ke dalam testisnya ini. Oke, kemudian dari tunica vaginalis nanti di dalamnya lagi ada tunica albuginea dan tunica vasculosa dari testis. Nah, namun dari beberapa banyaknya lapisan penyusun tadi yang membungkus testis secara langsung hanya ada 3 lapisan, dimulai dari yang tunica vaginalis testis, yang mana tunica vaginalis testis tadi ada lamina parietalis dan lamina visceralis. Nah, di antara lamina parietalis dan lamina visceralis tadi itu ada struktur ruangan di sini namanya adalah cavum vaginale testis. Kemudian untuk tunica albuginea testis adalah struktur yang dia membuat testis ini menjadi bersegmen-segmen ya. Nah, nama segmen-segmennya tadi itu adalah lobuli testis. Nah, dari lobuli testis ini di dalamnya itu terdapat struktur yang berfungsi seperti pabrik untuk memproduksi dari sperma. Nah, nama pabriknya itu adalah tubulus seminiferus. Nah, setelah sperma diproduksi di tubulus seminiferus, nanti sperma itu akan diteruskan ke rete testis. Nah, setelah dikumpulkan di rete testis, nanti akan dilanjutkan ke ductus efferens. Kemudian dari ductus efferens nanti dia akan masuk ke epididymis. Nah, di epididymis inilah nanti si sperma itu akan dilakukan pematangan dan penyimpanan sementara. Untuk struktur epididymis juga di sini dia dibagi jadi 3 bagian. Ada bagian kepalanya namanya caput epididymis, kemudian bagian badannya ada corpus epididymis dan bagian ekornya atau cauda epididymis. Nah, setelah itu dari epididymis setelah dimatangkan dan disimpan sementara, sperma akan diteruskan dialirkan ke ductus deferens. Ya, selanjutnya ini untuk ductus deferens itu adalah struktur saluran yang panjangnya itu sekitar 35 sampai 45 cm, yang mana dari epididymis nanti ductus deferens itu akan bergerak ke atas ke funiculus spermaticus, melewati funiculus spermaticus ini ya. Kemudian bergerak ke atas. Di sini dia akan bergerak menuju ke bagian belakang dari VU atau vesica urinaria. Nah, disinilah nanti ductus deferens ini akan bersilangan dengan ureter pars pelvica. Kemudian disinilah juga nanti ductus deferens ini akan mengalami struktur pelebaran, yang nama pelebarannya itu adalah ampula ductus deferens. Kalau kita lihat dari mid sagittalnya adalah seperti ini ya. Ini pelebarannya namanya ampula ductus deferens. Nah, kemudian dari ampula ductus deferens ini nanti dia akan bersatu dengan vesicula seminalis atau ductus vesicula seminalis membentuk saluran lagi yang namanya adalah ductus ejaculatorius. Nah, di sini ductus ejaculatorius itu nanti akan menembus dari glandula prostata yang akan bermuara ke uretra vas prostatica. Ya, oke, berikut ini adalah kita lihat ya preparat basah dari testis. Ini ya, testis letaknya berada di dalam dari cavum scroti. Ini kalau kita lihat, kita ambil testisnya seperti ini ya bentukannya. Nah, ini testis. Tadi pada bagian yang melekat langsung ke testis ini namanya adalah lamina visceralis tunica vaginalis testis. Nah, kemudian di sini juga tadi kan di dalamnya ada tubulus seminiferus ya, yang mana untuk produksi sperma, yang kemudian nanti akan dimatangkan dan disimpan sementara di struktur namanya epididymis. Nah, inilah gambaran epididymis di preparat basah. Ini ya epididymisnya, dia letaknya di bagian atas sampai ke belakang dari testis.
Terus dari epididymis ini nanti dia lanjut kemana? Ke ductus deferens, tapi di sini nggak terlalu kelihatan ya ductus deferensnya. Jadi nanti kita lihat di preparat yang lainnya. Ya, untuk ini gambaran dari ductus deferens pada preparat basah ya. Ini kita lihat di sini. Ini kan tadi epididymisnya ya. Ini epididymisnya. Dia nanti akan lanjut ke ductus deferens. Nah, di sini nanti ductus deferens itu yang ini nih. Nah, ini semua adalah ductus deferens ya. Nah, dari ductus deferens ini nanti dia akan bergerak kan masuk ke funiculus spermaticus, masuk ke cavum pelvis, kemudian di belakang dari vesica urinaria. Nah, di sini kalau kita lihat ya, ductus deferensnya itu yang ini nih. Ini ke belakang sini, dia akan berada di belakang dari vesica urinaria dan di belakang prostat. Nah, disinilah nanti ada pelebaran dari ductus deferens yang disebut dengan ampula ductus deferens. Nah, ampulanya itu yang ini, tidak tampak jelas tapi di sini cukup bisa representatif ya. Ini ada pelebaran dari ductus deferens ya, yang ini, dan dia letaknya berdekatan dengan vesicula seminalis. Oke, tadi kita sudah bahas terkait genitalia maskulina interna. Sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir dari genitalia maskulina interna, yaitu glandula aksesoria. Glandula aksesoria merupakan struktur kelenjar-kelenjar yang berperan penting untuk fungsi reproduksi pada manusia. Nah, ada apa saja sih glandula aksesoria itu? Di sini nanti kita akan bahas 3 struktur ya. Yang pertama ada vesicula seminalis, kemudian ada glandula prostata, dan yang ketiga ada glandula bulbouretralis atau kelenjar Cowper. Kita akan bahas strukturnya satu persatu. Yang pertama mungkin dari vesicula seminalis terlebih dahulu ya. Oke, ya sekarang kita bahas glandula aksesoria yang pertama, yaitu ada vesicula seminalis. Ini ya, jadi ini adalah tampakan posterior atau dari belakang dari vesica urinaria, dan disinilah ada vesicula seminalis. Nah, vesicula seminalis adalah struktur kelenjar yang berpasangan, jumlahnya ada 2 ya, ada dexter dan sinister. Nah, untuk vesicula seminalis ini berarti ini yang mana? Yang kanan ya, karena ini dari belakang. Berarti ini yang dexter, ini yang vesicula seminalis yang sinister. Nah, ingat tadi saya sudah sempat singgung bahwa vesicula seminalis ini pada bagian distalnya ya, nanti dia membentuk ductus dari vesicula seminalis, yang mana ductus vesicula seminalis itu akan bersatu dengan ampula ductus deferens membentuk ductus ejaculatorius, yang mana ductus ejaculatorius ini yang ini ya, nanti dia akan menembus glandula prostat dan bermuara ke uretra pas prostatica. Nah, untuk vesicula seminalis ini dia memiliki fungsi untuk menghasilkan cairan atau sekret yang mengandung atau kaya akan fruktosa dan prostaglandin. Untuk yang fruktosa itu fungsinya adalah untuk menutrisi atau sumber makanan bagi sperma, sedangkan yang prostaglandin itu fungsinya untuk motilitas atau membantu pergerakan dari sperma. Sekarang kita lanjut ke glandula aksesoria yang kedua, yaitu ada glandula prostata atau glandula prostatica. Nah, glandula prostata atau glandula prostatica itu letaknya tepat di bawah dari vesica urinaria. Jadi ini vesica urinaria dari belakang, dan ini adalah glandula prostat dari belakang juga. Nah, glandula prostata ini nanti dia akan berfungsi untuk menghasilkan sekret atau cairan, yang mana cairannya itu bersifat sedikit alkalis atau agak basa. Mengapa? Karena sekret dari glandula prostata ini nanti fungsinya adalah untuk menetralkan lingkungan asam dari uretra dan juga dari lumen vagina saat mengalami pembuahan atau saat kopulasi, seperti itu. Kemudian untuk glandula prostata ini dia terdiri dari beberapa lobus. Yang pertama ada lobus anterior, kemudian ada lobus medial, lobus lateral, dan lobus posterior. Yang mana lobus lateral di sini tidak terlihat ya. Yang ini adalah lobus medial, ini lobus posteriornya, kalau yang ini lobus anterior. Nah, untuk lobus anterior glandula prostata itu tidak terdiri atas kelenjar-kelenjar sehingga tidak menghasilkan sekret. Sedangkan yang menghasilkan sekret itu hanyalah yang lobus medial, kemudian lobus posterior, dan lobus lateral. Oke, sekarang yang terakhir dari glandula aksesoria itu ada glandula bulbouretralis atau sering disebut juga sebagai glandula Cowper atau kelenjar Cowper. Oke, sekarang mari kita lihat untuk glandula bulbouretralis atau kelenjar Cowper itu dia letaknya di dalam dari diafragma urogenital. Ini gambaran potongan frontal ya, potongan frontal dari bagian penis. Nah, di sini adalah glandula bulbouretralis atau kelenjar Cowpernya. Jumlahnya juga ada 2, ada dextra dan ada sinistra. Yang mana glandula bulbouretralis itu letaknya berada di sekitar dari uretra pars membranacea. Untuk fungsinya sendiri dari kelenjar Cowper ini dia berfungsi untuk menghasilkan sekret, yang mana sekretnya itu sering disebut juga sebagai dengan pre-ejakulat, yang mana untuk melumasi lumen dari uretra saat pria ini mengalami ejakulasi. Ya, sekarang kita lihat ya beberapa gambaran glandula aksesoria yang tampak pada preparat basah.
Yang pertama ada vesicula seminalis. Tentu letaknya di mana? Ayo, untuk vesicula seminalis ini letaknya di belakang ya, di belakang dari vesika urinaria. Nah, ini adalah vesicula seminalis, dia letaknya di bawah dari ampulla ductus deferens. Nah, kemudian kita lihat di sini juga di bagian depannya, di sini ada struktur yang melingkupi uretra pars prostatica, namanya apa tadi? Glandula prostata ya. Jadi kalau kita potong secara mid-sagittal bentuknya seperti ini. Kalau kita hubungkan, inilah yang namanya, yang ini ya, namanya adalah glandula prostata. Nih, kalau kita lihat tampakan di sini, ini adalah gambaran lobus medialnya dan ini lobus posteriornya. Yang mana di depan dari lobus posteriornya ini ada namanya ductus ejaculatorius yang akan membawa atau mengejakulasikan dari sperma. Seperti itu. Mungkin demikian penjelasan keseluruhan dari organa genitalia maskulina, baik eksterna maupun interna. Ya, semoga ilmunya bermanfaat ya. Terima kasih dan semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.